Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran atau kelas 12 BDP. Pada pagi hari ini Ibu Arna akan menjelaskan lanjutan materi mengenai waralaba. Untuk kesempatan pagi hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan dengan materi macam-macam waralaba di Indonesia. Tapi sebelumnya Ibu memulai materi, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku semuanya kelas 12 BDP, jangan lupa kalian simak dan pahami materi tersebut di YouTube channel sekolah, yaitu YouTube dengan mata pelajaran pengelolaan bisnis retail di kelas 12 BDP. Sebagai tanda kalian absensi untuk mapel tersebut adalah kalian mengisi di kolom komentar YouTube dengan menuliskan tulisan hadir. Itu pertanda kalian mengikuti pelajaran Ibu Arna yaitu pengelolaan bisnis retail. Baiklah, jika kalian sudah paham mengenai nantinya kalian akan menyaksikan di YouTube aturan-aturan apa saja. Nah, sekarang Ibu akan memulai materinya. Silakan kalian buka buku kalian yang sudah kalian miliki di halaman 26. Ya, 26 di buku kalian yang bisnis retail. Oke, bukunya ya. Oke, halaman 26. Macam-macam waralaba di Indonesia. Ya. Yang pertama, kalian lihat waralaba di bidang makanan. Tidak dipungkiri ya, sekarang ini banyak sekali waralaba di bidang makanan karena tidak dipungkiri juga masyarakat saat ini sangat membutuhkan berbagai jenis makanan. Suka kuliner, biasanya kalau orang-orang Indonesia itu suka kuliner. Jadi intinya waralaba yang di bidang makanan ini sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya biasanya. Apa saja waralaba-waralaba yang ada di Indonesia, terutama di bidang makan? Yang pertama yaitu beberapa waralaba di bidang makanan. Yang pertama ada Wong Solo. Wong Solo ini maksudnya ada ayam bakar Wong Solo. Kalian bisa lihat contohnya ada di buku kalian ya. Di halaman 26 kalian buka. Di situ ada contohnya ayam bakar Wong Solo. Ya. Ini sangat terkenal. Dan tidak kalah terkenalnya juga Ibu Arna ambil contoh. Ini yang ada ayam bakar Wong Solo di buku kalian ya, tapi Bu Arna tambahkan di sini ada yang berupa makanan juga ayam goreng Mbok Berek. Ini juga sangat terkenal ya, sudah lama berdirinya di tahun 70-80-an. Jadi ini ya adalah makanan-makanan di bidang waralaba yang sangat terkenal, yang familiar di mata masyarakat. Lalu Ibu Arna ambil contoh lagi misalkan bakso lapangan tembak. Ini juga sangat terkenal juga ya yang ada di Indonesia. Jadi intinya makanan-makanan yang ada di Indonesia ya macam-macam waralaba yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama di bidang makanan itu makanan-makanan khas Indonesia. Ya, misalkan kalian lihat lagi ada saung Sunda, misalkan ada lagi misalkan kalian bikin atau nanti misalkan kalian mau jadi wirausaha nih, misalkan bikin juga misalkan ayam penyet gitu ya. Jadi yang khas-khas dari makanan Indonesia. Kenapa Ibu Arna ambil contohnya ayam bakar Wong Solo, Mbok Berek, atau bakso lapangan tembak? Karena ini khas Indonesia. Kalau misalkan McD, Kentucky Fried Chicken, atau KFC itu kan bukan khas Indonesia ya, tapi dari luar. Kalau ini dari Indonesia. Lalu yang kedua, di sini ada tahu kres, ya. Contohnya ada di buku kalian tahu kres, ya. Tapi Bu Ana juga ngambil contoh juga ada tahu mercon karena orang sekarang ini paling suka yang pedas-pedas nonjok gitu pedasnya gitu kan nampol itu seperti jadi misalnya tahu mercon atau tahu jeletot gitu kan yang sekarang ini banyak. Lalu yang di sini ada lagi kuch-kuch hotahu gitu ya. Kuch-kuch hotahu ini juga lagi in juga waralabanya. Jadi kalian bisa ambil contoh misalkan yang tadi Ibu Arna bilang ada tahu jeletot, tahu berantakan, tahu jontor itu kalian bisa buat.
Misalkan kalian nanti suatu saat mau jadi pengusaha juga, mau bikin deh misalkan tahunya apa nih, misalkan tahu judes, juara pedes, itu kan bisa ya. Jadi ini yang ada di bidang makanan ya, dari ayam sampai tahu, dan masih banyak lagi sebenarnya contohnya. Lalu yang ketiga, waralaba di bidang pendidikan. Kalian lihat halaman 27. Waralaba di bidang pendidikan adalah waralaba yang berbentuk jasa pelayanan. Jadi jasa ya, bukan produk yang dijual, tapi jasa, yaitu pelayanannya. Misalkan contohnya di sini ada Primagama. Nah, Primagama di sini juga sama nih, dia bentuk pendidikan ya. Nah, ya, terus yang kedua di buku kalian ada Kumon. Ya. Nah, ini Ibu Arna ambil lagi nih, contoh lagi nih. Misalkan pendidikannya tadi Primagama kan, ini Ibu Arna ambil lagi ada IF, jadi English First. Jadi ini kursus buat bahasa Inggris. Lalu ada lagi di sini Nurul Fikri, ini juga sama seperti Primagama, di dalamnya itu ada berbagai macam pelajaran ya, misalkan ada matematika, ada misalkan bahasa Inggris juga sama, tapi kalau English First biasanya itu bahasa Inggris. Nah, ini juga ada nih yang setara dengan Kumon. Di sini ada Sempoa. Ya, biasanya kalau orang-orang Chinese itu dia belajarnya memakai sistemnya nih Sempoa biar cara menghitung cepat. Lalu ada lagi misalkan untuk anak baca tulis ada Bimba gitu kan, Yayasan Pengembangan Anak Indonesia, ada Bimba, ada bimbingan membaca, ada A I U E O-nya ini. Mungkin kalian pernah lihat sekilas kalau ada di jalan-jalan terpampang lembaga-lembaga pendidikan. Lalu ya lanjut, kita di poin kelima, yang ketiga ya, waralaba di bidang minuman. Lihat kalian yang ada di halaman 27. Waralaba di bidang minuman ya. Yang pertama di sini berarti berhubungan dengan minuman ya. Tadi kan makanan digemari juga, biasanya ada makanan, ada minuman. Di sini contohnya di buku kalian ada cappuccino cincau Malang. Nah, ini seperti ini. Lalu Ibu Arna ambil contoh lagi. Di sini misalkan ada teh poci di halaman 28. Ini contohnya teh poci, mungkin kalian suka lihat ya. Ada misalkan teh poci ini suka kalian lihat nih, ada franchise-nya di pinggir-pinggir jalan kan. Nah, ini nih Bu Arna ambil contoh lagi, Esteller 77. Ini kan ini juga dari Indonesia ya, Esteller 77. Kenapa Ibu Arna nggak ngambil misalkan kalau minumannya itu Coffee Bean atau misalkan Dunkin Donut kan juga ada minumannya tuh. Itu kenapa nggak Ibu Arna ambil, karena itu produk luar. Kalau ini produk yang ada di Indonesia, misalkan Esteller 77, es dawet ireng gitu ya. Ada lagi misalkan di sini juga teh poci, ada juga bentuknya seperti ini. Ini yang masih klasik ya, masih zaman dulu, tapi orang sekarang masih mau memakai teh poci yang modelnya dengan adanya pakai teko kecil ini ya, gitu. Jadi ini minuman-minuman waralaba khas Indonesia. Lalu yang selanjutnya di poin ke-6, di poin ke-4 maksudnya, ada waralaba jasa pengiriman barang. Kalian lihat di situ, ada contohnya titipan kilat. Jadi ini waralaba pengiriman barang, misalkan orang kan sekarang sudah maunya tuh yang simple-simple, pengennya belanja pakai online. Pengirimannya juga pengennya tuh pakai pengiriman jasa online juga, dalam arti nggak perlu kita ambil sendiri. Nah, di sini ada Tiki ya, dan contohnya ada JNE. Nah, Bu Arna ambil lagi contohnya ada JNT Express, ada Ninja Express, ada Pos Indonesia. Ini juga sama ya, ini paling utama nih, ini paling lama nih. Jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia ini paling lama, Pos Indonesia. Lalu ada Pandu Logistik. Jadi kalau dikatakan ini Pos Indonesia paling lama ya, jasa pengiriman barang paling lama yang ada di Indonesia, baru diikuti dengan Tiki, JNE, JNT, Ninja Express, Pandu Logistik, dan masih banyak lagi. Oke, yang terakhir yaitu waralaba swalayan. Waralaba swalayan ini waralaba yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, bisa misalkan sembako atau lainnya yang berhubungan dengan yang dikonsumsi sehari-hari. Pertama ada Alfamart. Ini contohnya, kedua ada Indomart. Ibu Arna ambil contoh lagi, ada Total, ada Indogrosir, ada Lotte Mart, ada Transmart.
Ya, jadi ini contoh-contohnya Alfamart dan Indomart. Ibu Ana tambahkan di sini ada Total, ada Indogrosir, ada Lotte, ada Transmart. Ya, jadi ini semua adalah waralaba yang ada di Indonesia. Khas Indonesia, produk Indonesia. Jadi itulah yang Ibu Arna bisa sampaikan, macam-macam waralaba di Indonesia. Jika kalian ingin mendengarkan materi secara jelasnya, kalian lihat di YouTube. Jangan lupa diberi komentar hadir. Kurang lebihnya Ibu Arna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.